ketika saya melihat berita yang beredar di masyarakat terkait dengan kuburan keramat, terus kemudian tentang pembuangan sajen yang belum lama ini, kemudian terjadi kehebohan terkait dengan hal ini, dan saya lihat komentar-komentar masyarakat yang mereka ini mengesankan ini adalah budaya lokal, budaya tempat dan lain sebagainya, ini adalah budaya Jawa dan lain sebagainya. Yang kita sadari, yang kita sepakati semuanya oleh bangsa Indonesia ini adalah kita ini berketuhanan yang Maha Esa. Apa itu Esa? Satu. Sebagian ketika saya melihat berita yang beredar di masyarakat terkait dengan kuburan keramat, terus kemudian tentang pembuangan sajen yang belum lama ini, begitu ya, di beberapa di salah satu daerah di Jawa Timur, Lumajang, kemudian terjadi kehebohan terkait dengan hal ini, dan masyarakat, saya lihat komentar-komentar masyarakat yang mereka ini mengesankan ini adalah budaya lokal, budaya tempat dan lain sebagainya, ini adalah budaya Jawa dan lain sebagainya. Yang kita sadari, yang kita sepakati semuanya oleh bangsa Indonesia ini adalah kita ini berketuhanan yang Maha Esa, meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Satu. Artinya ketika ditanya Gunung Semeru, Gunung Merapi, Pulau Jawa, bumi ini, siapa Tuhannya? Berapa banyak? Satu. Ya. Ketika terjadi sesuatu terhadap salah satu yang diciptakan oleh Tuhan yang satu ini, mestinya dia manusia yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa berharap, memohon, memintanya kepada siapa? Kepada selain Tuhan yang satu ini, ya, atau hanya kepada dia. Selain Tuhan yang satu artinya meminta mungkin kepada yang butuh sajen, yang butuh makan, butuh minum, dan yang butuh diberi ini dan itu. Apakah ini merepresentasikan sebagai mengimani atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa? Apa seperti itu? Artinya seorang yang meyakini Allah itu Tuhan itu satu, dan dia misalnya terjadi bencana, entah itu tsunami, entah itu gunung yang meletus dan lain sebagainya, dia tahu bahwa ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, anggap punya power, punya kekuasaan, kemampuan. Kekuasaan dan kemampuan siapapun selain Allah ada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mengamankan Gunung Semeru misalnya, ingin mengamankan Gunung Merapi, ingin mengamankan Pulau Jawa. Tapi Allah ingin membenamkan Pulau Jawa. Kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika meyakini tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada banyak ketidakpahaman dari kaum muslimin sendiri terkait tentang makna tauhid, tentang makna la ilaha illallah. Banyak umat Islam meyakini la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu saja. Maksudnya apa tidak ada Tuhan selain Allah? Ketika seorang muslim meyakini terhadap suatu benda tertentu, bertuah, entah itu keris tertentu, akik tertentu, boneka, gitu ya. Dan ini bisa memberikan peran, memberikan manfaat, ketenangan, manfaat hilangnya cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga, melancarkan rizki, meramal nasib seseorang, misalnya. Dikiranya bahwa benda-benda ini memberikan manfaat, ya. Atau sebaliknya, menimbulkan madarat, ya. Bisa mencelakakan, mengancam, membunuh. Seperti ada film horor barat ini apa? Boneka kaki. Nah, seperti itu kontranya. Kalau ini spirit doll yang diklaim positif, itu spirit doll yang diklaim negatif. Ya, semuanya dikira bahwa benda-benda ini memiliki bertuah, memiliki kemampuan apakah memberikan manfaat atau menimbulkan madarat. Nah, sebagian orang meyakini yang seperti ini boleh-boleh saja selama tidak menjadikan itu sebagai Tuhan. Selama kamu meyakini Tuhan itu tetap satu, percaya kepada benda-benda seperti ini nggak masalah. Karena mereka ini semua atau benda-benda itu hanyalah perantara belaka. Klaim mereka seperti itu. Ini adalah karena mispersepsi, ya, salah pemahaman terhadap makna la ilaha illallah. Salah persepsi tentang makna tidak ada Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah yang sebenarnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dari mana kita mengetahui makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Dari penjelasan Allah dalam surat Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini sama dengan la ilaha illallah. Nah, artinya ketika seseorang beribadah, contoh, berharap dan takut. Ibadah atau tidak? Ibadah. Allah perintahkan. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ketika berharap kepada Allah, maka kita beribadah kepadanya. Ketika kita berharap kepada selain Allah, maka kita beribadah kepada selain Allah tersebut. Karena memalingkan ibadah yang semestinya hanya kepada Allah, dibelokkan kepada yang lain.
Tawakal. Ibadah atau tidak? Ibadah. Ketika seseorang bertawakal, pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mentauhidkannya, merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun ketika dia bertawakal kepada selain Allah, dia memasrahkan urusannya, nasibnya, untung dan sialnya kepada sesuatu selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai tempat ibadah. Dia telah mengkhianati kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Nah, itulah perlunya kita memahami tauhid dengan benar, supaya kita tidak salah memahami, sehingga mengira ketika bermain-main, anggap itu suatu iseng, ya, kejahilan yang diviralkan dengan memelihara spirit doll ini. Ya cuma main-main doang kok. Saya anggap anak, saya anggap cuma iseng doang, begitu ya. Ketika dia main-main dan kemudian dia menyuarakan bahwa ini mendatangkan ketenangan, bahwa ini juga seperti makhluk yang lain, juga seperti bayi beneran dikasih makan dan lain sebagainya, kemungkinannya satu di antara dua. Oh, apa tuh? Ya,